Perjalanan menuju studio hari ini, pagi hari ini, Anggun juga melihat bahwa langit di Jakarta ini tampak seperti abu-abu, dan juga menurut tweetan dan juga postingan dari beberapa masyarakat yang ada di Jakarta ini mengkhawatirkan bahwa udara yang ada di Jakarta sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Bahkan ada nih yang orang lagi posting di pesawat menyorot langit Jakarta itu warnanya sudah abu-abu. Sungguh memprihatinkan ya, Umam ya? Iya, betul sekali Anggun. Sepertinya Anggun dan juga pemirsa, akhir-akhir ini kita harus menjaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk selalu memakai masker agar terhindar dari infeksi saluran pernafasan. Betul sekali, Umam. Dan Anggun, kita sapa-sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda berbagai berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 11 DPR RI yang menilai sosialisasi mengenai fungsi dan kewenangan LPS perlu dilakukan semua pelaku industri keuangan seperti LPS, OJK, dan juga BI. Komisi 11 DPR RI berharap peran dan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dapat disosialisasikan secara masif. Untuk itu, semua pihak industri perbankan perlu terlibat dalam melakukan sosialisasi. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Bali, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara mengatakan, fungsi lembaga penjamin simpanan dalam perbankan maupun asuransi masih perlu disosialisasikan. Sebab rendahnya literasi keuangan mengenai jasa perbankan mengakibatkan masyarakat sering dimanfaatkan pelaku pinjaman online atau pinjol. Sosialisasi mengenai fungsi dan kewenangan LPS perlu dilakukan semua pelaku industri keuangan. Artinya, bukan hanya tugas lembaga keuangan pemerintah seperti LPS, OJK, dan Bank Indonesia. Sebenarnya seluruh industri harusnya diberikan kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi bukan cuma tugas LPS, OJK, atau BI, tapi industri juga harus diberikan kewajiban ya untuk melakukan sosialisasi terkait dengan literasi keuangan yang memang sampai saat ini masih rendah di Indonesia. Nah, untuk itu saya kira peran LPS, OJK, dan BI dalam rangka mendorong industri untuk turut itu, saya kira itu juga menjadi kewajiban yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Kami di Komisi 11 sampai saat ini saya kira terus melakukan sosialisasi bersama dengan mitra untuk meningkatkan literasi itu, tapi tentu jangkauan kami juga masih sangat terbatas. Lebih lanjut, Amir Uskara berharap LPS dapat membangun kantor perwakilan di daerah agar mudah menjangkau masyarakat, sehingga pengawasan terhadap lembaga keuangan pun dapat maksimal. Dari Bali, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Nah, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Komisi 8 DPR RI menegaskan bahwa akan membahas lebih lanjut terkait dengan serta menghimpun data lengkap mengenai sejumlah kasus hak asuh anak yang diadukan oleh perwakilan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA diminta aktif terlibat dalam mengatasi permasalahan hak asuh anak yang kerap terjadi. Komisi 8 DPR RI mendorong hal itu usai menggelar audiensi dengan perwakilan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia atau PPAI. Anggota Komisi 8 DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, menyatakan akan membahas lebih lanjut sejumlah kasus hak asuh anak yang diadukan oleh PPAI. Maka dari itu, Komisi 8 akan menghimpun data lengkap dari kronologis kasus serta hasil audiensi PPAI di Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu tadi kita sudah sepakat nanti kita kumpulkan data-data persoalan yang mereka alami. Kemudian setelah kita kumpulkan persoalan-persoalan yang mereka alami, kemudian kita akan bahas dengan teman-teman di Komisi 8 ini, terus pihak-pihak mana yang harus kita undang. Yang pasti itu kan pihak Kementerian PPA. Yang kedua, jadi komisi yang membidang hukum atau Kemenhukam. Karena itu nanti terkait dengan putusan peradilan, kemudian posisi APH di dalam mengeksekusi keputusan, ikut membantu menjalankan putusan itu. Gitu.
Dalam kesempatan audiensi ini, Ketua PPAI Yudi Saisa Kanin menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum terhadap hak asuh anak hasil pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Akibatnya, warga negara Indonesia kerap kali kehilangan hak asuh anaknya saat perceraian terjadi. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai Bank Indonesia sangat berperan dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Untuk tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Komisi 11 DPR RI berharap Bank Indonesia dapat mengoptimalkan sistem pembayaran non-tunai sehingga memudahkan para wisatawan saat melakukan pembayaran atau transaksi di lokasi wisata seperti Bali. Peran Bank Indonesia sangat strategis untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia, khususnya dari sisi pembayaran dan transaksi keuangan elektronik yang dapat meningkatkan stimulus bagi pelaku ekonomi kreatif. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, Bank Indonesia diharapkan dapat membantu memaksimalkan dan memperkuat kapasitas UMKM pariwisata dengan mengoptimalkan sistem pembayaran non-tunai seperti KRIS, edisi, dan transfer. Upaya ini diharapkan semakin memberikan kemudahan bagi para wisatawan saat melakukan pembayaran atau transaksi di lokasi wisata seperti Bali. Dukungan Bank Indonesia terhadap leading sector yang sudah ditentukan, yaitu Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, ini berjalan baik atau tidak. Tadi dalam paparan dan evaluasi kami, dukungan Bank Indonesia cukup baik. Untuk sektor pembayaran dan pembiayaannya sudah baik, ya, pendirian kantor-kantor unit
penukaran valuta asing, ya, kemudian penggunaan KRIS, ya, sistem pembayaran digital sudah bagus, sudah cukup merata. Bahkan Bank Indonesia melalui program-program korporatisasi berusaha memperkenalkan produk-produk UMKM itu ke tingkat global. Hendrawan berharap dengan adanya dukungan dan sosialisasi dari Bank Indonesia terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia akan terjadi lonjakan permintaan produk dalam negeri, peningkatan transaksi pembelian produk UMKM, peningkatan daya beli masyarakat, dan percepatan siklus ekonomi nasional. Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI menilai bahwa holding kausi PT Pelindo telah memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan proses pelayanan yang efisien, serta menurunkan durasi waktu port stay dan juga cargo stay di beberapa pelabuhan. Holdingisasi PT Pelindo memberikan dampak positif yang ditunjukkan dengan menurunnya biaya logistik nasional dan efisiensi pengelolaan pelabuhan. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI akan terus mendukung dan mengawasi perkembangan kinerja perusahaan PT Pelindo. Sejak Oktober 2021, PT Pelindo melakukan penggabungan 4 BUMN pelabuhan dan menjadi satu-satunya BUMN di Indonesia yang melakukan pengelolaan pelabuhan dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan, holdingisasi PT Pelindo telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam menciptakan proses pelayanan yang efisien dan menurunkan durasi waktu port stay dan cargo stay di beberapa pelabuhan seperti Belawan, Makassar, Ambon, Sorong, dan Nilam. Rata-rata tadi saya lihat sekitar 20 jam ya, 20-24 jam. Jadi sudah cukup baik dan ini kita sambut, tinggal saya lihat tadi belum di semua pelabuhan, ya, tapi pelabuhan-pelabuhan utama sudah. Nah, tinggal ke depan ini harus dibuat satu sistem yang terintegrasi sehingga dimanapun pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo, dia waktu tunggu dan waktu bongkarnya sama. Lebih lanjut, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino menilai, holdingisasi PT Pelindo telah menciptakan peningkatan value perusahaan. Perubahan tersebut meningkatkan kinerja operasional dan pendapatan perusahaan. Dari sisi skala bisnisnya berubah total, dari sisi operasionalnya juga berubah total, kemudian dari sisi finansialnya juga berubah total. Ya, yaitu terjadi saving yang luar biasa sampai berhasil melakukan pelunasan hutang, dan terakhir yaitu dari sisi human resource-nya. Vinita, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna menangani persoalan polusi udara dari hulu hingga ke hilir, Komisi 9 DPR RI mendorong pembentukan panitia khusus penanganan polusi udara yang terdiri dari lintas komisi dan juga kementerian. Tingginya polusi udara di ibu kota dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia disinyalir menjadi penyebab penyakit paru dan saluran pernafasan kronis yang tak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga menjangkit ke anak-anak. Menanggapi hal itu, Komisi 9 DPR RI mengusulkan dibentuknya panitia khusus atau pansus untuk mengatasi dampak polusi udara, khususnya dari sisi kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menyebut, pansus penanganan polusi udara nantinya akan terdiri dari lintas komisi dan kementerian untuk menangani persoalan polusi udara dari hulu hingga hilir. Menurutnya, polusi udara kini menjadi masalah serius karena berdampak buruk pada kesehatan dan menyebabkan penyakit berbahaya. Di antaranya adalah penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, pneumonia, asma, hingga infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Kita juga merekomendasikan dibentuknya pansus. Karena apa? Karena polusi udara ini tentu kita dapati di titik hilir ya sudah menjadi masalah. Padahal penyebab polusi udara ini mulai dari industri, kemudian juga PLTU, penggunaan batu bara untuk menjadi pembangkit listrik, termasuk juga umur kendaraan yang emisi gas buangnya juga sudah tidak layak. Maka kita ingin membentuk pansus, mengusulkan dibentuknya pansus yang melibatkan Komisi 4 dan juga Komisi 7 ya, agar bersama-sama mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif dan menyeluruh apa yang menjadi penyebab dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Apakah bentuknya teguran, sanksi administratif, atau kemudian sampai hal-hal yang sifatnya proses hukum. Andini dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI pada 29 Agustus 2023 genap berusia di 78 tahun. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09.
pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Seluruh anggota DPR RI menyampaikan harapannya terkait dengan juga doanya pada lembaga yang dahulunya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI. Iya, DPR RI juga menegaskan dengan integritas dan ketulusan akan terus berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi bersama pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Di usia yang ke-78 tahun ini pemirsa, DPR RI juga diharapkan semakin dicintai oleh rakyat dan bisa mengabdi untuk kepentingan rakyat. Sehingga negara Indonesia akan menjadi negara yang maju, makmur, dan juga sukses. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dirgahayu ke-78 DPR RI. DPR mengawal demokrasi menuju Indonesia maju. Merdeka! 78 tahun DPR RI berdiri, berkomitmen menjalankan tugas konstitusi lewat fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi guna mewujudkan kemajuan Indonesia. Dalam pidato rapat paripurna khusus memperingati ulang tahun DPR RI ke-78, Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta komitmen seluruh anggota Dewan untuk menjalankan tugas konstitusi dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan kepentingan bangsa dan membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai, sebagai perpanjangan aspirasi rakyat, DPR RI harus terus bekerja keras sebaik mungkin untuk meningkatkan kepercayaan publik. Publik juga tetap mempercayai bahwa institusi DPR ini memang benar-benar menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan publik dengan sangat baik. Ini terlihat dari kinerja-kinerja contohnya dalam penanganan COVID, dan utamanya dalam penanganan COVID itu adalah ini bisa menjadi contoh di seluruh dunia. Parlemen Indonesia itu sangat cepat memberikan keputusan. Nah, ini bisa menjadi referensi seluruh dunia bagaimana Indonesia bisa segera recover, pulih dari kejadian yang sangat luar biasa ini, dan juga tentu kinerja-kinerja lain yang semakin dirasakan oleh masyarakat seperti kinerja legislasi yang semakin baik, sudah diuji publik itu juga masih
baik, dan juga kita mengharapkan bahwa keterbukaan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat terhadap kinerja para anggota dewan itu bisa meningkatkan rasa percaya publik. Ditemui pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Innocentius Samsul mengatakan, memasuki usia ke-78, DPR RI harus semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta produktif dalam menghasilkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Innocentius menambahkan, dengan konsep parlemen modern, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi dalam proses terbentuknya kebijakan yang dibahas di DPR RI. Dengan berbagai tugas dan wewenangnya, baik di bidang legislasi maupun anggaran dan pengawasan, agar pemerintahan yang demokratis itu betul-betul berjalan dengan baik, dalam arti bahwa semua produk yang dihasilkan itu benar-benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. DPR sekarang semakin terbuka dan kontrol masyarakat juga semakin kuat dan konstruktif ya. Jadi kalau dulu orang melihat DPR itu sebagai musuh, sekarang masyarakat juga harus mengakui dan menyadari bahwa sejelek apapun DPR, mereka punya kewenangan yang harus tidak bisa diambil alih oleh siapapun, kecuali ikut bersama-sama memberikan masukan agar produk-produk yang dihasilkan oleh DPR itu lebih berkualitas. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menyampaikan, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan check and balance terhadap eksekutif untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan 3 tahun lebih pandemi COVID-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa gitu ya. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut dengan kritik atau tekanan-tekanan publik. Tentu itu karena publik punya harapan yang tinggi tentang peran parlemennya. Dalam kurun 2019-2023 kami dapat laporkan kepada teman-teman media itu DPR menghasilkan 70 undang-undang. Indra Iskandar menambahkan, sebagai supporting system menuju Indonesia maju, DPR RI juga menarik keterlibatan publik atau meaningful public participation dalam mengikuti persidangan di DPR RI dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk memberikan akses kepada publik melalui TVR Parlemen, media sosial DPR RI, dan juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam beberapa program seperti Parlemen Remaja dan Kampus Merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai. Pemirsa, di Taman Mini Indonesia Indah kita bisa melihat keragaman kebudayaan dan juga alam Nusantara Indonesia. Dilengkapi dengan anjungan daerah, bangunan dengan arsitektur tradisional, pertunjukan kesenian hingga berbagai macam wahana rekreasi. Pemirsa tentu penasaran, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas,
menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Selain beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah, TMII juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Nah, menariknya ini taman burung dengan 218 spesies memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan seperti burung elang Jawa, burung merak hijau, dan juga burung undan kacamata. Dan bisa tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan seputar budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kalau mau bermain dan berlibur tapi sambil mengenal lebih dalam budaya Indonesia, kira-kira kita bisa mengunjungi tempat apa ya? Ya, tentu saja Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Di TMII, kita dapat melihat rangkuman kebudayaan Indonesia dari seluruh provinsi dalam bentuk miniatur Kepulauan Nusantara. Lengkap dengan anjungan daerah yang dilengkapi bangunan dan arsitektur tradisional. Ada pertunjukan kesenian daerah juga dan berbagai macam wahana untuk rekreasi serta edukasi bagi pengunjung. Ada anjungan Sumatera Barat yang menarik perhatian nih pemirsa. Di sini kita bisa melihat rumah gadang dengan model rumah gadang 9, ruang 4 deret. Atapnya terbuat dari ijuk dengan bentuk seperti tanduk kerbau. Jumlah atap yang runcing atau disebut si sondok langit ini selalu berjumlah ganjil dari 3 sampai 11. Di ruang atas bangunan rumah gadang, pengunjung diperkenalkan busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, kain songket silungkang, dan seperangkat musik talempong. Pengunjung juga akan diperlihatkan bangunan balairung sebagai tempat bermusyawarah, serta rangkiang atau lumbung padi yang terletak di depan rumah gadang yang disebut si bayau-bayau. Wah, kalau disajikan dengan menarik gini, jadi semakin semangat mengenal budaya Indonesia nih. Nah, ada lagi nih, Anjungan Papua yang juga menarik banyak minat wisatawan. Di Anjungan ini terdapat replika rumah Kariwari dari suku Tobati Enggros. Juga ada rumah Honai dari suku Dani. Di dalam rumah Kariwari, pengunjung bisa menikmati aneka kerajinan dan pernak-pernik khas Papua. Ada berbagai bentuk patung asmat, panah beracun, perahu semang, dan kerang sebagai mata uang. Bahkan ada kostum perang, kostum upacara kepala suku, koteka, dan patung upacara tradisional prosesi pembuatan tato. Wah, rasa-rasanya seperti berkunjung langsung ke tanah Papua ya pemirsa.
Tidak hanya beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah. TMII juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Taman burung dengan 218 spesies burung tersebut memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan. Seperti burung elang Jawa, burung merak hijau, dan burung undan kacamata. Di lokasi ini, pengunjung akan bertemu dengan 2 kubah yang masing-masing berisi spesies burung berdasarkan wilayah asal, yakni Weles dan Sahul untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Timur, dan Sunda Besar untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Barat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memanfaatkan area TMII untuk berolahraga seperti jogging dan bersepeda loh. Karena TMII kini memiliki konsep ramah lingkungan dan menyediakan banyak area terbuka hijau serta bebas asap kendaraan bermotor sehingga sangat nyaman untuk berolahraga. Ayo pemirsa TVR Parlemen, ajak teman dan keluargamu untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Karena dengan mengunjungi TMII, kita dapat berkreasi sambil menambah ilmu dan wawasan keluhuran budaya bangsa Indonesia yang beragam. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Kamis 31 Agustus 2023. Ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pukul 14 waktu Betul. Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UMKM membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga tahun 2024. Nah ini Umam dan pemirsa, ini juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Nah, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya. Saya Om Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.